Shalom Pak, nama saya Irene Siregar dari kelas 12 MIPA 2 akan mengerjakan tugas keterampilan fisika membuat video liputan mengenai penggunaan motor listrik. Di video ini, saya akan membahas penggunaan motor listrik dalam kipas angin. Kipas angin merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk menghasilkan angin guna mendinginkan udara serta memberikan efek menyegarkan di saat udara terasa panas. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara kerja kipas angin, pertama-tama saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kipas angin. Adapun bagian-bagian dari kipas angin, yang pertama, dinamo atau motor kipas. Di dalam motor kipas terdapat stator dan rotor. Ini adalah motor kipas atau dinamo yang di dalamnya terdapat stator dan rotor. Ini dia bagian dalam dinamo atau motor kipas jika kita bongkar. Yang pertama itu ada stator. Stator berfungsi jika dia mendapat tegangan, maka di sekitar lubang akan ada medan magnet. Bagian kedua dari dinamo adalah rotor. Rotor merupakan bagian yang bergerak atau berputar dan berada di dalam lubang stator. Rotor akan berputar jika stator menghasilkan medan magnet. Yang kedua bagian dari kipas angin adalah kapasitor. Kotak hitam itu adalah kapasitor. Kapasitor dalam kipas angin berfungsi untuk membantu awalan putaran dari rotor. Yang ketiga bagian dari kipas angin adalah fuse. Fuse terletak tersembunyi di dekat stator. Dalam fuse tertulis berapa arus, berapa tegangan, dan berapa suhu yang bisa dicapai oleh kipas angin. Jika suhu, arus, dan tegangan yang masuk melebihi dari apa yang ditentukan, maka fuse secara otomatis akan putus. Fuse akan melindungi gulungan supaya tidak terbakar. Yang keempat adalah bushing. Bushing berfungsi untuk menyeimbangkan rotor agar tidak mengenai dinding dari stator. Pada saat saklar dinyalakan, maka arus listrik akan mengalir ke motor kipas, kemudian memasuki stator atau gulungan kawat pada dasar logam. Ketika arus ini melewati kawat, medan magnet mengeluarkan gaya dalam gerakan searah jarum jam yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Hal ini menyebabkan kumparan motor berputar. Saat kumparan berputar, maka baling-baling kipas akan berputar. Sekarang saya akan membahas mengenai perbedaan magnet permanen dan magnet sementara. Magnet permanen merupakan sebuah magnet yang memiliki sifat kemagnetan bisa sampai beberapa tahun. Magnet permanen ini merupakan logam yang awalnya sukar untuk dijadikan magnet. Namun, jika logam ini telah menjadi magnet, maka kemagnetannya akan bertahan lama. Misalnya, magnet baja. Magnet permanen banyak digunakan dalam loudspeaker, alat ukur listrik, pita kaset, dan disket. Sedangkan magnet sementara merupakan suatu magnet yang memiliki sifat kemagnetan yang bisa bertahan hanya sementara saja. Sifatnya tidak tetap dan sementara. Bahan seperti ini mudah dijadikan magnet, tetapi mudah pula untuk hilang sifat kemagnetannya. Contoh bahannya adalah besi. Sekian video dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih.